Bukan urusanku. Cari saja tumpangan sendiri. Itu kalimat yang dilontarkan suamiku di malam paling kelam dalam hidup saya. Saat itu, ibu saya sedang sekarat dan saya hanya memohon agar diantar ke rumah sakit. Esok paginya, Angga menangis histeris karena saya membuatnya menyesal seumur hidup. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah yang lebih bermakna. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, namun seluruh nama dan tempat telah diubah. Malam itu, hujan turun sangat deras di kawasan Pondok Indah. Petir menyambar bergantian. Angin menampar kaca jendela kamar dengan keras. Saya duduk gelisah di tepi tempat tidur. Mata saya tak lepas dari wajah ibu yang terbaring lemah. Napas wanita parubaya itu terdengar berat. Keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya sedingin es saat saya menggenggamnya. Malam itu, kondisi ibu memburuk dengan cepat. Jauh lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Dadanya naik turun, seolah berjuang mencari udara. Bibirnya pucat pasi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Ibu butuh pertolongan medis. Setiap detik sangat berharga bagi nyawa orang yang paling saya cintai. Air mata sudah membasahi pipi saya. Saya berlari keluar kamar, menyusuri lorong rumah yang gelap. Tujuan saya hanya satu, mencari Angga, suami saya. Saya butuh dia untuk memapah ibu ke mobil dan mengantar kami ke rumah sakit secepat mungkin. Saya menemukan Angga di ruang keluarga. Pria itu duduk bersantai di atas sofa. Kakinya disilangkan, matanya fokus pada layar ponsel. Senyum lebar berkali-kali menghiasi wajahnya. Jari-jarinya mengetik lincah. Saya tidak tahu, dan saat itu tidak peduli, bahwa Angga sedang asik bertukar pesan mesra dengan seorang wanita bernama Cynthia. Saya menghampirinya. Wajah saya basah oleh air mata. "Mas, tolong saya," ucap saya dengan suara bergetar. Angga tidak mengangkat wajahnya. Dia tetap menatap layar ponsel. Sama sekali tidak memedulikan saya. "Mas Angga, kumohon, dengarkan saya sebentar saja." Saya meninggikan suara. Ibu sesak napasnya. "Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Tolong siapkan mobilmu." Angga akhirnya berhenti mengetik. Dia mendesah kasar. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang jelas. Dia menatap saya dengan pandangan tajam, merasa waktu santainya terganggu. Dia meletakkan ponsel di meja dengan bantingan pelan. "Kamu ini mengganggu. Tidak bisakah kamu lihat? Aku sedang sibuk," bentaknya keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya terperanjat. Hati saya seperti diiris. Di saat nyawa ibu saya berada di ujung tanduk, suami saya justru marah karena merasa terganggu. "Mas, ini soal nyawa ibu. Saya memohon, hanya sebentar. Antar kami ke rumah sakit. Lalu Mas bisa kembali." Angga menyeringai dingin. Tatapannya penuh penghinaan. "Nyawa ibumu. Sejak kapan itu jadi urusanku?" katanya. "Aku capek, Amira. Aku tidak mau keluar malam-malam begini cuma untuk mengurus orang tua yang memang sudah waktunya." Napas saya tercekat. Saya tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut suami saya sendiri. "Bukan urusanku," ulangnya pelan. Lalu mengambil ponselnya lagi. "Cari saja tumpangan sendiri." Saya berdiri mematung. Tubuh saya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam dada saya retak pada malam itu. Retak dan tidak akan pernah bisa kembali utuh. Saya tidak membuang waktu lagi untuk merengek pada manusia tanpa hati itu. Saya berlari ke kamar, mengambil ponsel saya sendiri. Tangan saya gemetar saat menelpon ambulans pribadi dari rumah sakit milik keluarga saya. Lalu saya menelpon Pak Dirga, sopir sekaligus orang kepercayaan keluarga, agar segera datang. Dalam 12 menit, ambulans tiba. Para petugas medis dengan sigap memapah ibu ke atas tandu. Saya naik mendampingi, menggenggam tangan ibu sepanjang jalan. Angga sempat melongok dari ruang keluarga. Dia melihat ambulans, melihat para petugas berseragam, dan dahinya berkerut bingung. Tapi dia tidak bertanya, dia hanya kembali ke sofanya. Kembali pada ponselnya, kembali pada Cynthia. Dia tidak tahu. Malam itu adalah malam terakhir
dia masih punya kesempatan. Dan dia membuangnya begitu saja. Nama saya Amira, 32 tahun. Bagi semua orang di lingkungan keluarga Angga, saya hanyalah seorang dokter biasa di sebuah klinik kecil. Menantu pendiam yang tidak punya apa-apa. Tapi itu bukan kebenaran yang utuh. Sebenarnya, saya adalah dokter spesialis. Dan lebih dari itu, saya adalah putri tunggal Ibu Rahmawati, pemilik dan pemimpin sebuah jaringan rumah sakit swasta terbesar di kota ini. Jaringan yang membawahi 5 rumah sakit, 12 klinik, dan sebuah perusahaan farmasi. Saya menyembunyikan semua itu. Bukan tanpa alasan, 5 tahun lalu, saat saya bertemu Angga, dia tampak seperti pria sederhana yang tulus. Dia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan menengah. Gajinya tidak besar, tapi dia terlihat penuh ambisi dan kasih sayang. Saya jatuh cinta. Dan karena pernah dikecewakan oleh pria yang hanya mengincar harta keluarga saya memutuskan untuk merahasiakan latar belakang saya. Saya ingin dicintai sebagai Amira, bukan sebagai pewaris kekayaan. Ibu sebenarnya tidak setuju. Beliau merasa ada yang dingin di mata Angga. Tapi saya keras kepala. Saya percaya pada cinta saya. Dan saya menikahinya dengan pernikahan yang sederhana, tanpa kemewahan yang sebenarnya bisa saya berikan. Itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidup saya. Sekaligus keputusan yang akhirnya menyelamatkan saya. Di rumah sakit, ibu langsung mendapat penanganan intensif. Dokter mengatakan, beliau terlambat beberapa menit saja. Nyawanya mungkin tidak tertolong. Saya bersyukur ambulans datang tepat waktu. Saya juga merasa ngeri membayangkan seandainya saya benar-benar bergantung pada Angga malam itu. Saya duduk di luar ruang ICU sepanjang malam. Air mata mengalir tanpa henti. Bukan hanya karena takut kehilangan ibu, tapi karena malam itu saya akhirnya melihat wajah asli pria yang saya nikahi. Selama 5 tahun, saya menutup mata terhadap banyak hal. Saya menutup mata saat Angga mulai sering pulang larut tanpa alasan jelas. Saya menutup mata saat dia mulai kasar dalam berbicara. Saya menutup mata saat ibu mertua saya, Ibu Sri, memperlakukan saya seperti pembantu yang tidak dibayar. Saya selalu mencari pembenaran. Mungkin Angga lelah. Mungkin Ibu Sri hanya belum terbiasa. Mungkin ini hanya fase. Saya terus berkata pada diri sendiri bahwa pernikahan butuh kesabaran. Tapi malam hujan itu membuka mata saya lebar-lebar. Pernikahan memang butuh kesabaran. Tapi kesabaran untuk orang yang tidak menghargai kita hanya akan berakhir sebagai kebodohan. Ibu Rahmawati harus dirawat selama 2 minggu. Selama itu, saya nyaris tidak pulang ke rumah. Saya menjaga ibu siang dan malam, sambil tetap menjalankan tugas saya di rumah sakit. Anehnya, selama 2 minggu itu, Angga tidak sekalipun menelpon. Tidak satu pesan pun menanyakan kabar saya atau kabar ibu. Seolah saya tidak pernah ada dalam hidupnya. Saya akhirnya pulang setelah ibu stabil. Begitu saya membuka pintu rumah, suara tawa menyambut saya. Tawa seorang wanita. Saya melangkah masuk dengan jantung berdebar. Di ruang keluarga, Angga sedang duduk berdua dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, berpakaian mewah, dan duduk terlalu dekat dengan suami saya. "Oh, kamu sudah pulang," kata Angga datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ini Cynthia, teman kantorku." Dia mampir sebentar. Cynthia tersenyum manis ke arah saya. Senyum yang penuh kemenangan. "Jadi ini istrimu, Mas?" tanyanya. Menatap saya dari atas ke bawah. Biasa saja ya. Saya merasa darah saya naik ke ubun-ubun. Tapi saya menahan diri. Saya hanya menatap Angga. Menunggu dia membela saya, menunggu dia menyuruh wanita itu menjaga ucapannya. Tapi Angga justru tertawa kecil. "Sudahlah, Cynthia. Jangan begitu. Amira memang sederhana." Sederhana. Kata itu terdengar seperti hinaan dari mulutnya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya berjalan ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis di malam hujan itu. Sebaliknya, untuk pertama kalinya, pikiran saya menjadi sangat jernih. Mulai malam itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan, mengamati, mencatat,
Saya memperhatikan bagaimana Angga semakin sering pergi dengan alasan lembur. Saya mengamati bagaimana gaya hidupnya berubah. Jam tangan mahal di pergelangannya, sepatu impor yang baru, sebuah ponsel keluaran terbaru. Padahal, gaji seorang staf keuangan tidak mungkin cukup untuk semua itu. Dari mana uang itu? Pertanyaan itu terus mengganggu saya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua saya, Ibu Sri, datang berkunjung. Beliau masuk ke rumah tanpa mengetuk. Layaknya rumah ini miliknya sendiri. Amira, panggilnya dengan nada tinggi. Rumah ini berantakan sekali. Kamu ini istri macam apa? Suamimu bekerja keras seharian, dan kamu tidak becus mengurus rumah. Saya baru saja pulang dari menjaga ibu di rumah sakit. Tubuh saya lelah. Tapi saya tetap menjawab dengan sopan. Maaf, Bu. Saya baru pulang dari menjaga ibu saya yang sakit. Ibu Sri mendengus. Ibumu. Selalu saja soal ibumu. Kamu sudah jadi istri Angga sekarang. Keluargamu yang miskin itu bukan lagi tanggung jawab kami. Kata-kata itu menusuk. Tapi saya hanya diam. Saya tahu. Percuma berdebat dengan orang yang sudah menutup hatinya. Lihat anakku, lanjut Ibu Sri dengan bangga. Angga sekarang sukses. Penghasilannya besar. Dia pantas mendapat istri yang lebih baik darimu. Kalau saja waktu itu dia mendengarku. Saya hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, saya bertanya, penghasilan besar dari mana? Beberapa minggu berlalu. Sikap Angga semakin parah. Suatu malam, dia pulang dengan wajah merah karena minum. Dia masuk ke kamar dan langsung berbicara dengan nada memerintah. Amira, mulai besok, kamu berhenti kerja di klinik. Saya mengerutkan dahi. Kenapa? Mas, aku tidak suka istriku kerja, katanya. Malu aku. Istri orang lain di rumah, dirawat suaminya. Kamu malah keluyuran jadi dokter di klinik kecil. Berhenti. Titik. Saya menatapnya dalam-dalam. Pria di hadapan saya sudah sangat asing. Tapi saya tidak melawan. Belum saatnya. Baik. Mas, jawab saya pelan. Saya akan pikirkan. Angga menyeringai puas. Mengira dia sudah menang. Dia tidak tahu. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi dokter. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk segala hal. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempat Angga bekerja mengadakan acara gathering tahunan. Sebagai istri, saya diundang hadir. Angga awalnya tidak ingin membawa saya, tapi atasannya secara khusus meminta semua karyawan datang bersama pasangan. Dengan terpaksa, dia mengajak saya. Di acara itu, saya kembali bertemu Cynthia. Wanita itu tampil mencolok, berdiri di samping Angga, seolah dialah pasangan yang sah. Saat saya menghampiri untuk menyapa, Cynthia justru tertawa kecil di depan banyak orang. Ini istrinya Mas Angga, katanya dengan suara sengaja dikeraskan. Astaga, kasihan sekali. Penampilannya seperti pembantu. Pantas saja Mas Angga lebih nyaman bersamaku. Beberapa karyawan yang mendengar ikut tertawa. Wajah saya panas oleh malu, tapi saya hanya tersenyum tipis. Angga, yang berdiri di sebelah, tidak membela saya sedikit pun. Dia justru ikut tersenyum, seolah menikmati penghinaan terhadap istrinya sendiri. Saya berdiri diam di tengah keramaian itu, sendirian, dipermalukan oleh suami dan selingkuhannya di depan umum. Tapi di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang menertawakan saya malam itu. Bukan untuk dendam pada mereka, tapi untuk mengingat betapa rendahnya saya membiarkan diri saya diperlakukan. Saya pulang lebih dulu malam itu, menumpang taksi. Angga tidak peduli. Dia memilih tinggal, berdansa dengan Cynthia di hadapan rekan-rekannya. Beberapa hari setelah itu, Angga datang membawa selembar dokumen. Dia meletakkannya di meja dengan kasar. Tanda tangani ini, perintahnya. Saya membaca dokumen itu. Ternyata itu adalah surat persetujuan untuk menjual rumah yang kami tinggali. Rumah yang sebenarnya saya beli dengan uang saya sendiri. Meski atas nama bersama. Untuk apa rumah ini dijual? Mas, tanya saya. Aku butuh modal. Jawabnya ketus. Ada peluang bisnis. Lagi pula, rumah ini terlalu kecil. Cynthia bilang dia tidak nyaman main ke sini. Saya nyaris tidak percaya. Suami saya ingin menjual rumah kami.
demi kenyamanan selingkuhannya. Saya pikirkan dulu. Mas, jawab saya tenang. Tidak ada pikir-pikir, bentaknya. Tanda tangan sekarang. Saya menatapnya. Tidak, Mas, saya tidak akan menandatanganinya. Untuk pertama kalinya, saya menolaknya secara terbuka. Angga terkejut. Wajahnya merah padam. Dia mengancam, dia membentak. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Akhirnya dia pergi sambil menggerutu. Mengancam akan membuat hidup saya sengsara. Dia tidak tahu. Penolakan kecil itu adalah tanda bahwa saya mulai bangkit. Esok harinya, ada sebuah kejadian di klinik tempat saya bekerja. Seorang pasien datang dalam kondisi kritis, dan dokter jaga panik karena kasusnya rumit. Saya, yang kebetulan ada di sana, segera turun tangan. Dengan tenang, saya menangani pasien itu, memberikan tindakan yang tepat, dan menyelamatkan nyawanya. Keluarga pasien menangis berterima kasih. Para perawat menatap saya dengan kagum. Di saat seperti itu, saya teringat betapa berartinya pekerjaan saya, betapa banyak nyawa yang bisa saya tolong, dan saya bertanya pada diri sendiri, mengapa selama ini saya membiarkan seorang pria merendahkan saya, padahal saya adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain setiap hari. Pertanyaan itu menguatkan tekad saya. Saya tidak akan pernah berhenti menjadi dokter, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti sampah lagi. Sementara itu, tekanan dari keluarga Angga semakin menjadi. Ibu Sri mulai datang lebih sering, kali ini dengan tuntutan baru. Beliau meminta saya menyerahkan perhiasan peninggalan dari ibu saya. Itu kan cuma perhiasan tua, kata Ibu Sri. Lebih baik berikan padaku. Aku yang lebih pantas memakainya. Lagi pula sebagai menantu. Sudah seharusnya kamu berbakti pada mertua. Saya menolak dengan halus. Perhiasan itu adalah pemberian ibu, penuh kenangan. Tapi Ibu Sri marah, menuduh saya pelit dan tidak tahu diri. Setiap hari, hinaan demi hinaan datang silih berganti. Mereka mengira saya akan terus diam dan menerima. Mereka tidak tahu saya sedang menahan diri, sambil menunggu sebuah kebenaran besar yang sebentar lagi akan terungkap. Titik balik datang pada suatu sore. Saya sedang mengurus dokumen di kantor pusat jaringan rumah sakit milik keluarga, di lantai paling atas gedung di kawasan Sudirman. Ibu sudah cukup pulih untuk kembali memimpin, meski beliau mulai mendelegasikan banyak hal kepada saya. Hari itu, Kepala Bagian Audit Keuangan datang menghadap dengan wajah serius. Bu Amira, ada temuan yang harus Ibu lihat, katanya. Meletakkan setumpuk berkas di meja saya. Perlu saya jelaskan, selain memimpin jaringan rumah sakit, keluarga kami juga memiliki saham besar di berbagai perusahaan mitra. Salah satunya adalah perusahaan tempat Angga bekerja, sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh keluarga saya. Angga tidak pernah tahu fakta itu. Dia mengira dia bekerja untuk orang lain. Saya membuka berkas itu, dan jantung saya nyaris berhenti. Di dalamnya tercatat aliran dana yang mencurigakan. Selama hampir setahun terakhir, ada dana perusahaan yang terus mengalir keluar melalui rekening fiktif. Jumlahnya sangat besar, lebih dari 3 miliar rupiah. Saya menelusuri satu persatu nama dan tanda tangan dalam dokumen itu. Dan saat mata saya berhenti pada satu nama, tubuh saya membeku. Nama itu adalah Angga, suami saya. Suami saya menggelapkan dana perusahaan. Perusahaan yang tanpa dia sadari, sebagian besar dimiliki oleh keluarga saya sendiri. Inilah sumber jam tangan mahal itu. Inilah sumber gaya hidup mewahnya. Inilah uang yang dia hambur-hamburkan untuk Cynthia. Saya duduk diam sangat lama. Berbagai emosi bercampur di dada saya. Marah, kecewa, jijik. Tapi di atas semua itu, ada sesuatu yang dingin dan tenang. Kejelasan. Suatu malam, saat Angga tertidur, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk, layar menyala. Dan tanpa sengaja, saya melihat nama pengirimnya, Cynthia. Saya tahu, membaca ponsel suami bukan hal yang baik. Tapi malam itu, ada sesuatu yang mendorong saya untuk melihat. Saya mengambil ponsel itu pelan-pelan. Untungnya, layarnya tidak terkunci. Apa yang saya baca
membuat darah saya membeku. Dalam percakapan itu, Angga dan Cynthia sedang membahas rencana mereka. Mereka berencana menguras seluruh harta yang bisa diambil dari saya, lalu menceraikan saya, dan menikah setelahnya. Cynthia menulis dengan nada penuh kemenangan, mengatakan bahwa wanita lugu seperti saya memang mudah diperdaya. Angga membalas, mengatakan agar Cynthia bersabar sedikit lagi. Dia menulis bahwa dia sedang mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari satu sumber yang aman. Dia menyebutnya tambang emas yang tidak akan pernah ketahuan. Tambang emas. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Itu adalah dana perusahaan yang dia gelapkan. Saya meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Persis seperti semula. Saya berbaring di samping pria itu, menatap langit-langit kamar sepanjang malam. Anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya merasa semakin yakin atas apa yang harus saya lakukan. Pria yang tidur di sebelah saya bukan lagi suami. Dia adalah perampok yang menyusup ke dalam hidup saya, mengincar segalanya, sambil terus menghina saya di setiap kesempatan. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia merampok dari sumber yang salah. Dia tidak tahu tambang emas yang dia curi itu sebagian besar adalah milik keluarga istrinya sendiri. Esok paginya, saya bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, berpura-pura menjadi istri yang patuh. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi Amira yang menutup mata. Saya adalah Amira yang sedang menyusun langkah, satu persatu, dengan dingin dan teliti. Hari berganti minggu. Saya semakin sering pergi ke kantor pusat dengan alasan jadwal jaga di klinik. Padahal, saya sedang mengawasi langsung proses audit yang berjalan. Setiap kali tim menemukan bukti baru, saya memeriksanya sendiri. Saya ingin memastikan tidak ada satu pun celah. Pada minggu kedua bulan itu, ibu saya merayakan ulang tahunnya. Sebuah perayaan kecil di rumah keluarga. Saya mengundang Angga, berharap mungkin masih ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Angga tidak datang. Dia berkata ada urusan kantor. Tapi malam itu, saya melihat unggahan Cynthia di media sosial. Sebuah foto mereka berdua sedang makan malam mewah di sebuah restoran. Di jam yang sama, saat ibu meniup lilin ulang tahunnya, ibu melihat saya termenung. Beliau menggenggam tangan saya. Sudah saatnya kamu berhenti. Nak, kata ibu lembut. Ibu tahu kamu kuat. Tapi bertahan dalam pernikahan seperti ini bukan tanda kekuatan. Itu hanya menyakiti dirimu sendiri. Saya menatap mata ibu yang penuh kasih. Mata yang nyaris tidak pernah saya lihat lagi. Andai malam hujan itu, Angga benar-benar berhasil menahan saya. Saya tahu. Bu, jawab saya. Sebentar lagi, saya hanya ingin memastikan dia tidak akan pernah bisa menyakiti perempuan lain seperti dia menyakiti saya. Ibu tersenyum bangga. Itu baru putri ibu. Sejak malam itu, saya tidak lagi ragu. Saya mempercepat segala persiapan. Tim hukum bekerja siang malam. Pak Dirga melaporkan bahwa berkas sudah hampir lengkap. Hanya tinggal beberapa bukti terakhir. Dan semuanya akan siap untuk dibawa ke ranah hukum. Saya tidak langsung bertindak. Saya tahu, jika saya gegabah, dia bisa lolos. Saya butuh bukti yang kokoh, hitam di atas putih. Saya memanggil Pak Dirga, bukan supir biasa, melainkan kepala tim hukum keluarga kami yang menyamar dekat dengan saya demi keamanan. Pak Dirga, kata saya pelan. Saya butuh audit menyeluruh atas seluruh aktivitas suami saya di perusahaan. Diam-diam, saya tidak ingin dia tahu sampai semuanya siap. Pak Dirga mengangguk. Saya mengerti, Bu. Berapa lama waktu yang Ibu beri? Secepat mungkin. Tapi harus sempurna. Saya tidak ingin ada satu celah pun yang bisa dia gunakan untuk lolos. Mulai hari itu, tim hukum dan audit keluarga saya bekerja dalam senyap. Mereka mengumpulkan rekening koran, mengusut rekening fiktif, melacak transfer demi transfer. Setiap helai bukti disusun rapi, seperti potongan-potongan yang perlahan membentuk gambar utuh. Sementara itu, di rumah, saya tetap berpura-pura menjadi istri yang patuh dan tak berdaya. Saya membiarkan Angga merasa berkuasa. Saya membiarkan Ibu Sri menghina saya. Saya menelan semua itu. Karena saya tahu badai yang sebenarnya belum datang. Suatu malam,
Angga pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Tampaknya ada masalah di kantor. Mungkin dia mulai mencium bahwa ada audit yang sedang berjalan. Amira, panggilnya kasar. Aku butuh uang. Sekarang? Untuk apa? Mas? Tanya saya. Bukan urusanmu, ambil saja tabungan kita. Aku butuh 200 juta. Saya terkejut. 200 juta? Mas, itu seluruh tabungan kita. Angga menggebrak meja. Kamu ini istri tidak berguna. Disuruh suami saja banyak bicara. Transfer sekarang. Atau kamu tahu sendiri akibatnya. Saya menatapnya dengan tenang. Dulu, saya pasti sudah gemetar ketakutan. Tapi malam itu, saya hanya merasa kasihan padanya. Pria yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Masih sibuk menggertak istrinya. Baik, kata saya. Saya transfer besok pagi. Tentu saja, saya tidak pernah mentransfernya. Uang itu tidak penting. Yang penting adalah setiap permintaan Angga, setiap gertakannya. Semuanya menjadi catatan tambahan dalam berkas yang sedang kami susun. Esoknya, saat saya berkata, tabungan itu ternyata sudah saya pindahkan ke deposito. Ibu yang sakit. Angga mengamuk hebat. Dia membanting barang. Dia membentak. Dan untuk pertama kalinya, dia mengangkat tangannya. Tamparan itu mendarat di pipi saya. Keras, membuat kepala saya berputar. Saat itu, ibu mertua saya, Ibu Sri, kebetulan sedang berkunjung. Dan alih-alih membela saya, beliau justru tertawa. Bagus, Angga, kata Ibu Sri. Istri durhaka seperti ini memang harus diajari. Berani-beraninya menyembunyikan uang dari suami. Saya berdiri tegak, memegang pipi saya yang panas. Air mata menggenang, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Saya menatap mereka berdua, ibu dan anak yang sama-sama tidak punya hati. Sudah cukup, kata saya pelan, nyaris berbisik. Apa? Angga melotot. Kamu bilang apa? Tidak ada, jawab saya. Saya membalikan badan dan masuk ke kamar. Tapi di dalam hati, saya sudah memutuskan. Kesabaran saya sudah sampai di ujungnya. Sekarang giliran mereka yang akan belajar. Malam itu, saya menelpon Pak Dirga. Bagaimana perkembangannya? Pakistan. Semua bukti sudah lengkap. Bu, jawabnya. Rekening fiktif. Aliran dana. Tanda tangan. Rekaman CCTV ruang keuangan. Bahkan saksi dari dalam. Total dana yang digelapkan mencapai 3.200.000.000 rupiah. Kapan ibu ingin kami bergerak? Saya menarik napas panjang. Saya menatap pantulan wajah saya di cermin. Pipi saya masih merah bekas tamparan. Sebentar lagi, Pakistan, kata saya. Tapi sebelum hukum bergerak, ada satu hal yang ingin saya selesaikan sendiri. Dengan tangan saya sendiri. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Dulu, Angga tidak seperti ini. Setidaknya, dia pandai berpura-pura. Di tahun pertama, dia masih bersikap manis. Dia mengantar saya ke klinik, menjemput saya pulang. Sesekali membawakan makanan kesukaan saya. Saya merasa beruntung memiliki suami yang sederhana, namun penuh perhatian. Tapi perlahan, topengnya mulai terkelupas. Retak pertama muncul di tahun kedua. Saat dia tahu saya tidak akan memberinya akses ke rekening pribadi saya, dia mulai merajuk, menuduh saya tidak percaya padanya. Saat itu, saya pikir itu hal yang wajar dalam pernikahan. Lalu, dia mulai meminjam uang dari saya dengan berbagai alasan. Model usaha, biaya pengobatan kerabat, utang yang harus dilunasi. Saya selalu memberinya. Karena saya mencintainya. Tapi tidak satu pun pinjaman itu pernah dia kembalikan. Di tahun ketiga, ibu mertua saya mulai ikut campur. Ibu Sri sering datang dan membandingkan saya dengan menantu idamannya. Dia berkata, anaknya pantas mendapat istri dari keluarga kaya. Bukan dokter klinik biasa seperti saya. Ironi yang menyakitkan. Karena beliau bahkan tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya menelan semua itu. Saya terus berkata pada diri sendiri, bahwa mempertahankan pernikahan adalah kewajiban, bahwa istri yang baik harus bersabar. Saya bahkan menyembunyikan air mata saya dari ibu, agar beliau tidak khawatir. Sekarang, saya tahu
Kesabaran yang salah tempat itu hanyalah cara saya menghancurkan diri sendiri perlahan-lahan. Kembali ke masa kini. Beberapa hari setelah malam ulang tahun ibu, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi puncak penghinaan terhadap saya. Sore itu, saya pulang lebih awal. Saat membuka pintu, saya melihat pemandangan yang membuat dada saya sesak. Cynthia ada di rumah saya. Wanita itu duduk di sofa. Kakinya terangkat di atas meja, seolah dia pemilik tempat itu. Di dapur, dia bahkan telah memindahkan beberapa barang saya. "Kamu sedang apa di rumah saya?" tanya saya. Mencoba menahan amarah. Cynthia menyeringai. "Rumahmu. Sebentar lagi, ini akan jadi rumahku, Mbak." "Tanyakan saja pada Mas Angga." Saat itu, Angga keluar dari kamar. Bukannya menegur Cynthia, dia justru berdiri di pihak wanita itu. "Amira, jangan ribut," katanya. "Cynthia, tamu kita. Hormati dia." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Suami saya menyuruh saya menghormati selingkuhannya di rumah saya sendiri. "Mas," kata saya. Suara saya bergetar menahan emosi. "Dia perempuan lain, dan kamu membawanya ke rumah kita." Angga melangkah maju, wajahnya keras. "Dengar ya, kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Rumah ini hidupku. Semuanya akan jauh lebih baik tanpamu. Kamu cuma beban." Kata-kata itu menghantam saya. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Saya hanya menatap mereka berdua dan merasakan sebuah ketenangan yang dingin. "Baik," kata saya pelan. "Kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya menjadi beban." Saya berbalik, mengambil tas saya, dan keluar dari rumah itu. Saya menginap di rumah ibu malam itu, dan di sanalah saya mengambil keputusan final. Tidak ada lagi penundaan. Sudah waktunya semuanya berakhir. Beberapa hari kemudian, saya mengajukan satu permintaan pada Angga. Saya memintanya, beserta Ibu Sri, untuk hadir di sebuah acara makan malam keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang ingin saya umumkan. Angga setuju dengan malas. Dia mengira saya akhirnya akan menyerah dan tunduk sepenuhnya. Yang dia tidak tahu, makan malam itu bukan di rumah kami, melainkan di sebuah ruang pertemuan mewah di lantai tertinggi gedung kantor pusat jaringan rumah sakit, tempat yang selama ini saya sembunyikan dari mereka. Angga datang dengan setelan jasnya. Ibu Sri datang dengan perhiasan berlebihan, bahkan dengan beraninya. Angga juga membawa Cynthia. Wanita itu bergelayut manja di lengannya, seolah dia adalah nyonya rumah. Begitu mereka tiba di lobi gedung megah itu, kebingungan mulai terlihat di wajah mereka. "Gedung apa ini?" tanya Ibu Sri. Matanya berputar mengagumi kemewahan di sekeliling. "Mewah sekali. Amira mengundang kita ke restoran semahal ini." Mereka naik lift ke lantai paling atas. Pintu terbuka, menampilkan ruang pertemuan luas dengan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit. Di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti permata. Di ujung ruangan, ada sebuah meja panjang. Dan di sana, sudah duduk ibu saya, Ibu Rahmawati, mengenakan pakaian elegan. Dikelilingi oleh beberapa orang berjas rapi. Di samping beliau, berdiri Pak Dirga, lengkap dengan map tebal di tangannya. Saya berdiri di tengah ruangan, menyambut mereka. Tapi malam itu, saya tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Saya mengenakan setelan kerja yang anggun. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tampil sebagai diri saya yang sebenarnya. "Selamat datang," kata saya. "Tenang, silahkan duduk." Angga menatap saya dengan bingung. "Amira, apa-apaan ini? Gedung siapa ini? Kenapa ibumu ada di sini?" Saya tersenyum tipis. "Duduklah dulu, Mas. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui." Dengan ragu, mereka bertiga duduk. Cynthia mulai merasa tidak nyaman. Naluri wanita itu mungkin mencium bahaya. "Mas Angga," kata saya memulai, "selama 5 tahun ini, kamu mengenal saya sebagai dokter klinik biasa, menantu miskin yang tidak punya apa-apa. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sesungguhnya." Saya berjalan pelan mengelilingi meja. "Nama saya Amira. Saya dokter spesialis. Dan saya
adalah putri tunggal dari Ibu Rahmawati, pemilik jaringan rumah sakit ini. 5 rumah sakit, 12 klinik, dan 1 perusahaan farmasi. Gedung tempat kalian berdiri sekarang adalah milik keluarga saya. Hening. Wajah Ibu Sri memucat, mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara yang keluar. Cynthia melepaskan lengan Angga. Perlahan bergeser menjauh. Angga menggeleng. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma dokter klinik kecil. Apakah saya terlihat sedang bercanda? Mas, tanya saya tenang. Saya memberi isyarat pada Pak Dirga. Pak Dirga maju dan membuka map tebalnya. 1 per 1. Dia mulai menyusun dokumen di atas meja, tepat di hadapan Angga. Ini sertifikat kepemilikan jaringan rumah sakit atas nama keluarga Rahmawati, kata Pak Dirga. Ini daftar saham di berbagai perusahaan mitra. Dan ini, dia menekankan, adalah daftar pemegang saham mayoritas perusahaan distribusi alat kesehatan tempat Anda bekerja. Saudara Angga. Angga menyambar dokumen itu. Matanya bergerak cepat membacanya. Dan saya melihat darah perlahan menghilang dari wajahnya. Ini tidak mungkin, gumamnya. Perusahaan tempatku kerja dimiliki oleh keluarga Amira. Benar, kata saya. Selama ini, kamu bekerja untuk keluarga istrimu sendiri. Dan kamu tidak pernah tahu. Tangan Angga mulai gemetar. Tapi pukulan yang sebenarnya belum datang. Saya mengangguk lagi pada Pak Dirga. Dia mengeluarkan map kedua yang lebih tebal. Dan ini, Saudara Angga, kata Pak Dirga dengan suara berat, adalah hasil audit menyeluruh atas aktivitas keuangan Anda di perusahaan selama 11 bulan terakhir. Dokumen demi dokumen tersusun di meja. Rekening koran, catatan rekening fiktif, bukti transfer, foto dari rekaman CCTV, pernyataan saksi, total dana perusahaan yang Anda gelapkan. Lanjut Pak Dirga, adalah 3 miliar 200 juta rupiah. Semuanya terdokumentasi lengkap. Hitam di atas putih. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. Angga menatap tumpukan bukti di hadapannya dengan mata melotot. Keringat membanjiri dahinya. Tangannya yang dulu begitu angkuh, kini gemetar hebat. Amira, suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan. Ini salah paham. Aku salah paham. Potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya meninggi. Yang salah paham itu kamu, Mas. Kamu pikir kamu menikahi wanita lemah yang bisa kamu injak seenaknya. Kamu pikir kamu mencuri dari perusahaan orang asing. Kamu salah dalam segala hal. Ibu Sri tiba-tiba bangkit, mencoba menyelamatkan situasi. Amira, nak, tolong. Angga hilaf. Kita ini kan keluarga, darah daging. Tolong jangan diperpanjang. Saya menoleh padanya dengan dingin. Keluarga. Bu, saat ibu saya sekarat di malam hujan itu, apakah ibu menganggap kami keluarga? Saat ibu menghina ibu saya yang miskin, apakah itu yang ibu sebut darah daging? Saat anak ibu menampar saya dan ibu tertawa, di mana kata keluarga itu? Ibu Sri terdiam, wajahnya pucat pasi. Hari ini, kata saya, kalian belajar satu hal, bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari seberapa kaya penampilannya, dan bahwa karma selalu datang, cepat atau lambat. Angga jatuh berlutut di lantai. Kesombongannya runtuh dalam sekejap. Amira, kumohon, ratapnya, jangan laporkan aku ke polisi. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku akan berubah. Aku mohon, demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai, kini bersujud di kaki saya, memohon belas kasihan. Tapi di benak saya, terngiang kembali kalimatnya di malam hujan itu. Bukan urusanku, cari saja tumpangan sendiri. Kamu tahu, Mas, kata saya pelan. Di malam ibu saya sekarat, saya juga memohon padamu. Saya memohon agar kamu mengantarnya ke rumah sakit. Hanya itu. Dan apa jawabanmu? Kamu bilang, itu bukan urusanmu. Saya berlutut sejajar dengannya, menatap matanya dalam-dalam. Sekarang,
saat kamu memohon pada saya. Izinkan saya menjawab dengan kalimatmu sendiri. Ini bukan urusan saya lagi. Mas, carilah jalanmu sendiri. Saya berdiri. Saya mengeluarkan satu map terakhir dari tas saya. Surat gugatan cerai, lengkap dengan tanda tangan dan materai. Saya meletakkannya di atas meja, di hadapan Angga yang masih berlutut. Pernikahan kita berakhir hari ini, kata saya. Dan soal dana yang kamu gelapkan, itu bukan lagi keputusan saya. Itu urusan hukum. Perusahaan sudah resmi melaporkanmu pagi tadi. Polisi sedang dalam perjalanan. Tepat saat saya menyelesaikan kalimat itu, pintu ruangan terbuka. Beberapa petugas kepolisian masuk dengan langkah tegas. Wajah Angga benar-benar hancur. Cynthia menjerit pelan dan mencoba menyelinap pergi. Tapi salah satu petugas menahannya untuk dimintai keterangan. Karena namanya juga muncul dalam aliran dana yang digelapkan. Ibu Sri terduduk lemas di kursinya, menangis meraung-raung, memohon ampun. Tapi semua sudah terlambat. Air mata di saat seperti ini tidak akan mengubah apapun. Para petugas memborgol tangan Angga saat mereka menggiringnya keluar. Angga menoleh ke arah saya dengan tatapan memelas. Amira, tolong. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri tegak di samping ibu saya yang tersenyum bangga. Saya menyaksikan pria itu diseret keluar dari ruangan, keluar dari hidup saya untuk selamanya. Proses hukum berjalan selama beberapa bulan. Saya menghadiri setiap persidangan, bukan karena masih peduli, tapi karena saya ingin menyaksikan keadilan ditegakkan sampai akhir. Di ruang sidang, bukti-bukti yang kami susun begitu kuat, sehingga pengacara Angga tidak bisa berbuat banyak. Setiap rekening fiktif, setiap transfer, setiap tanda tangan, semuanya berbicara. Pada hari putusan, suasana ruang sidang hening. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara yang berwibawa. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keterangan para saksi, pengadilan memutuskan terdakwa Angga terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Hakim mengangkat palu kayunya. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, serta kewajiban membayar ganti rugi setara seluruh nilai kerugian perusahaan. Palu hakim berbunyi nyaring sebanyak 3 kali. Bunyi itu seakan menjadi paku penutup bagi masa depan Angga. 7 tahun. Waktu yang sangat lama. Belum lagi denda raksasa yang tidak mungkin bisa dia lunasi seumur hidup. Angga lemas di kursi terdakwa. Tubuhnya merosot. Dia menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di seberang ruangan, saya menghembuskan napas panjang, melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit dada saya. Keadilan akhirnya tegak. Ibu menoleh ke arah saya. Beliau tersenyum lembut, menepuk pelan punggung tangan saya. Kamu sudah melakukan yang benar, Nak, kata ibu. Masa lalu yang menyakitkan itu sudah berakhir hari ini. Sekarang, saatnya kamu melangkah maju. Saya membalas senyum ibu. Saya bangkit. Memapah beliau keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti dan kepala tegak. Saya tidak sedikit pun menoleh ke arah mantan suami saya yang sedang diseret menuju sel tahanan. Bagi saya, Angga hanyalah debu masa lalu yang tidak lagi punya arti. Selama proses persidangan berlangsung, kehidupan keluarga Angga ikut runtuh. Cynthia, yang namanya tercantum dalam aliran dana gelap, juga harus berhadapan dengan hukum. Wanita yang dulu begitu angkuh itu, kini menangis di ruang interogasi, menyalahkan Angga atas segalanya. Hubungan mereka yang dibangun di atas pengkhianatan dan uang curian, hancur berantakan dalam sekejap. Ibu Sri pun tidak luput dari karma. Setelah anaknya dipenjara, beliau kehilangan tempat bergantung. Aset yang selama ini dibanggakan, ternyata sebagian besar dibeli dari hasil kejahatan Angga dan harus disita untuk membayar ganti rugi. Wanita yang dulu menghina ibu saya yang sederhana itu, kini harus tinggal di rumah kontrakan kecil, hidup dalam kekurangan. Suatu hari, Ibu Sri datang ke kantor saya. Penampilannya jauh berbeda. Dia tampak tua, lelah, dan penuh penyesalan. Dia memohon, meminta saya membantu meringankan hukuman anaknya. Amira, Nak, ratapnya. Tolong Angga, dia anak satu-satunya.
Aku mohon, aku akan melakukan apa saja. Saya menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah dalam hati saya, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Bu, kata saya, dulu saat ibu saya sekarat, keluarga ini menutup pintu. Sekarang, hukum yang berbicara, bukan saya. Saya tidak bisa dan tidak akan mencampuri keadilan. Pulanglah, Bu, dan jaga diri ibu baik-baik. Ibu Sri menangis terseduh-seduh, lalu pergi dengan langkah lemah. Saya tidak merasa puas, juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa semua hal akhirnya kembali ke tempatnya yang seharusnya. Saya juga belajar untuk memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi ketenangan saya sendiri. Memendam dendam hanya akan menjadi racun bagi hati. Saya memilih untuk melepaskan semuanya dan melangkah maju dengan ringan. Selama setahun setelah perceraian, saya mencurahkan seluruh tenaga saya untuk pekerjaan. Saya kembali menjadi dokter sepenuhnya, sambil belajar memimpin perusahaan di bawah bimbingan ibu. Setiap pagi, saya bangun dengan semangat baru. Setiap pasien yang saya tolong, setiap keputusan bisnis yang saya ambil, mengingatkan saya pada nilai diri saya yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitar saya mulai melihat siapa saya yang sebenarnya. Bukan menantu lemah yang dulu mereka remehkan, tapi seorang perempuan yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Saya menemukan kembali harga diri yang nyaris saya korbankan demi sebuah pernikahan yang tidak layak dipertahankan. 1 tahun kemudian, roda kehidupan terus berputar. Saya kini telah mengambil alih pimpinan jaringan rumah sakit dan perusahaan keluarga. Dengan kerja keras, saya berhasil mengembangkan bisnis itu menjadi jauh lebih besar. Wajah saya menghiasi sampul berbagai majalah bisnis. Sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses tahun itu, hidup saya dipenuhi kedamaian dan rasa hormat dari orang-orang di sekeliling saya. Ibu pun pulih sepenuhnya, menikmati hari tuanya dengan tenang dan bahagia. Sementara itu, di tempat yang jauh dari gemerlap dunia, Angga menjalani hari-harinya dalam penderitaan. Pria itu kini kurus kering, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Suatu hari, saat dia sedang membersihkan lantai penjara, matanya menangkap sobekan koran bekas di sudut ruangan. Kertas itu kotor, tapi judul besarnya masih terbaca jelas. Dan di sana terpampang foto seorang wanita yang tersenyum bahagia dan anggun. Itu adalah wajah saya, mantan istrinya. Di bawah foto itu tertulis, Amira, peraih penghargaan pengusaha wanita paling sukses tahun ini. Dada Angga terasa sesak. Ingatan tentang malam hujan itu kembali berputar di kepalanya. Malam saat dia membentak istri yang sebenarnya memegang seluruh kunci kebahagiaannya. Malam saat dia berkata, bukan urusanku. Seandainya malam itu dia menurunkan sedikit saja kesombongannya. Seandainya dia mau mengantar ibu mertuanya. Seandainya dia tidak tergoda oleh wanita lain. Mungkin saat ini dia sedang mendampingi saya hidup dalam kehormatan. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Nasi sudah menjadi bubur. Angga meremas sobekan koran itu kuat-kuat. Dia menjatuhkan tubuhnya ke lantai, menangis histeris, meratapi kesombongannya sendiri yang telah menghancurkan hidupnya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan pasangan hanya karena dia tampak sederhana. Dan jangan pernah menukar orang yang tulus mencintaimu demi kesombongan dan godaan sesaat. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menutup mata demi mempertahankan pernikahan yang sudah lama mati. Mereka bertahan, bersabar, dan menelan setiap hinaan dengan harapan keadaan akan berubah. Tapi ketahuilah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan memilih untuk menghargai diri sendiri. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Angga, yang menganggap istrinya tidak berharga, sampai mereka kehilangan segalanya, dan baru menyadari betapa berharganya yang telah mereka buang. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Sri yang membutakan diri demi membela anaknya hingga ikut tenggelam dalam karma yang sama. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menyesal. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar.
Terima kasih sudah menemani sampai akhir.